Iya, kali ini Raja Bangsawan Satria Mulia Pacaudi yang kesombongannya tidak terkalahkan. Tidak ada yang pantas sombong seperti Raja Bangsawan di Indonesia ini. Hanya satu orang yang bisa seperti Raja Bangsawan. Tidak ada yang bisa seperti Raja Bangsawan di Indonesia ini. Hanya ini ya, kehormatan, kemewahan, kesombongan, ketampanan hanya milik Raja Bangsawan Satria Mulia Pacaudi. Not fair. Ya. Nah, membahas tentang Mami Online yang bakal disidang. Udah disidang ya, tapi nanti lanjutan-lanjutan. Nah, ini kita berbicara secara objektif, tidak memandang kalau kalian itu membenci dia ya. Kadang kebencian itu menyebabkan kalian menjadi botol. Nah, jadi kalian itu harus benci boleh, tapi botolnya jangan timbul, harus pinter gitu ya. Jadi kalau kita gak tarik nih ya, sebagai yang udah urusan hukum 15 kali ya. Kalau misalnya kita buka dulu ya, tuh. Nah, sebagai udah urusan 15 kali ya, kalau kita tarik garis lurus ya, tanpa ada sisi kebencian, ya Mami Online itu nggak bisa dipenjara dan nggak bisa ditahan. Nah, kenapa? Karena ya kali si Mami itu bilang Sound the Ship. Sound the Ship itu adalah film kartun. Nah, tiba-tiba ada yang orang melaporkan. Nggak bisa sayang ya. Nggak bisa. UU ITE itu dia harus lu pajang mukanya, lu harus hashtag, lu tag akun yang melaporkan lu. Nah, makanya melaporkan UU ITE itu hati-hati juga. Nanti kalau tidak kebukti, orangnya bisa nuntut balik. Yang melaporkan bisa dituntut sebagai apa? Sebagai orang yang melaporkan pelaporan palsu. Tuh ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada si Tatang yang pengangguran selama puluhan tahun, gak punya duit, utangnya di mana-mana, memperkaos istri orang si Inun. Nah, tiba-tiba ada yang melaporkan. Siapa yang melaporkan? Yang dipenjerong bukan si Tatang yang tidak punya duit, yang utangnya di mana-mana, tapi yang dipenjara si Upe tukang lontong. Tuh. Jadi nggak bisa. Sama aja seperti itu ibarat kata ya. Hari ini Raja Bangsawan mau potong rambut dulu ya, pakai kacamata 1 juta, jam tangan udah tahu kan berapa, 7 juta. Kalau ini satu paket pull and bear aja ya, pull and bear 1,5 sama celananya guys. Ini sepatu apa ini? Sepatu Air Jordan ya, 2,1. Tuh, jangan bandingkan sama Raya Jelita dan sama si Esar. Kalau Esar itu kan disuplai oleh robot trading, beda lah, beda. Kemarin waktu Raja Bangsawan buka bersama dengan Sosialita Jakarta, lu bahas siapa tuh si Sat? Loh, kalian nggak tahu? Oh, enggak, siapa itu? Nah, berarti cuman terkenal di Raya Jelita. Lu tahu Eser Piang? Hah? Nggak ada ya? Di kalangan kalian nggak ada bahas-bahas itu? Nah, berarti dia itu skuter, hanya terkenal di 3% Raya Jelita di kampung Nanjo di Mato ya, Mam. Halo, Mam, ini mamiku nih, Mam. Tuh, mamiku udah cantik, dia udah dandan ya. Tuh. Enggak, tenang aja mama ini. Nah, terus tanpa finir giginya seksi banget tuh ya. Nah, jadi tidak terkenal dianya, terkenal dari Raya Jelita kalau di kalangan menengah ke atas. Terus kemarin siapa tuh saat tiba-tiba lewat lah FYP itu yang pakai tank top itu. Tahu nggak kata teman-teman Raja Bangsawan yang Sosialita Jakarta, kata dia gini, ininya bule kampung ini gitu. Ya udahlah, Raja Bangsawan mau sampai sekarang pakai parfum. Ini parfum apa nih? LP tuh ya. Tapi itu parfum adik gue. Kalau gue pakainya Mont Blanc guys. Berapa itu Raja Bangsawan? 24 juta dapat 6 aku belinya kemarin. Wanginya. Kalau Raja Bangsawan tuh siapa yang dekat wanginya wangi mahal. Enggak. Mana? Mana ya? Tapi rame deh kayaknya. Hah? Oh enggak, kosong pakai. Aduh, si mobil murah ini ngetin lagi. Orang Cina gua sini. Wangi banget. Wangi nih. Ada orang. Tuh, ya udah kita turun dulu ya. Tapi gue curiganya sama Mami Online itu gini guys, dia sengaja memasukkan dirinya untuk memancing musuh-musuhnya untuk melakukan kooperatif seperti dia. Dia nantang gitu, gue akan kooperatif gitu. Biar musuh-musuh gue ini kooperatif juga nih datang ke polisi. Biar dia masuk, yang lain juga masuk. Aku kan kenal dia guys, aku temenan sama Mami Online 2014. Sebenarnya aku mau jenguk dia, kalau di Jakarta pasti aku datang tuh sidangnya gitu. Karena
gue akan pro ke Nikita. Nanti sidang Nikita gue datang tanpa harus menjelekkan musuhnya, gue nggak kecampur. Gue akan pro ke Mami Onon tanpa harus memojokkan musuhnya. Nah begitu aja, karena nggak urusan gue juga mereka berantem begitu. Jadi si Mami ini feeling gue, dia itu, gue kan kenal Mami ya, Mami itu licik tapi pinter gitu, kayak Raja Bangsawan nih. Ya, kayak Raja Bangsawan, nggak botol. Lihat aja nanti kalau si Mami selesai nih hukumannya, dia akan tetap seperti Raja Bangsawan, makannya di 5 star, restoran-restoran mahal Jakarta. Nggak ada guys ya. Kalian ketik di Google 30 restoran termahal Jakarta, itu Raja Bangsawan sudah masuk semua. Sudah masuk, tidak ada yang Raja Bangsawan tidak masuk. Nah nanti kalau si Mami Onon keluar dari penjara, itu juga pasti dia tetap mewah ya, tidak seperti kalian rek-rek jelita ya. Nah jadi kalian jangan menghina Mami Onon juga, urus aja kehidupan masing-masing. Nah feeling gue gitu, dia memasukkan dirinya untuk memancing musuh-musuhnya untuk masuk juga. Dan jangan salah loh, dia bisa saja memasukkan dirinya untuk supaya dia punya bahan untuk melaporkan orang-orang yang melaporkan dia kalau tidak terbukti. Karena kalau pandangan hukum yang gue pelajari, tidak bisa menyebutkan sound deceit terus tiba-tiba ada orang melapor. Karena kalau melaporkan seseorang UIT itu, dia harus sesuai nama KTP, di tag, dipajang lagi foto yang melaporkan itu baru bisa. Nah, dan bisa jadi Mami Onon itu memasukkan dirinya supaya ada bahan untuk melaporkan balik oknum-oknum yang mungkin dianggap dia tidak adil begitu. Kalau gue loh ya, karena kalau kalian kan mungkin tidak pernah berurusan hukum ya. Kalau gue udah 15 kali hukum, jadi gue tahu begitu alurnya. Jadi berdasarkan kesaksian aku sebagai pribadi, sebelumnya aku mengapresiasi kesaksian Dr. Oki, manusia tempatnya salah dan hilaf. Terima kasih sudah bersaksi dengan sejujurnya bahwa kesaksian Dr. Oki hari ini yang aku pribadi bisa simpulkan adalah semuanya berdasarkan asumsi. Berdasarkan asumsi, dan yang paling penting tidak ada pemerasan atau sejumlah uang yang digaungkan konon diminta oleh saudara Adrina Izazega. Semoga ini menjadi ladang pahala kamu. Sekali lagi, manusia tempatnya salah, tetapi manusia juga berhak untuk memperbaiki ke depannya. Nah, kalau kalian bingung kenapa aku mengatakan bahwa sejumlah uang kurang lebih 50 atau 70 juta yang Oki berikan itu tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan masalah ini ya. Yang menyebabkan Izazega ditahan itu karena ada dugaan pemerasan, itu tidak terbukti sama sekali. Semoga ini menjadi catatan majelis hakim yang mulia bahwa kesaksian saudara Oki ini bisa menjadi pertimbangan bahwa saudara Izazega tidak pantas ditahan. Terima kasih.